Eh, waktu siapa ya, Zoya ngasih aku tema ini tema yang aku pikir cukup berat ya. Yeremia ini yang memang hidupnya sangat berat gitu. Nah, teman-teman, eh, temanya ini kan bangkit, bersiap bangkit dan beritakan Injil. Nah, teman-teman, kalau kita diperhadapkan atau diminta atau diperintahkan melakukan sesuatu yang kita tahu hasilnya itu bakalan nihil atau hasilnya itu bakalan gak ada atau justru mengecewakan kita atau sia-sia, apa yang jadi respon kita? Coba di chat. Apa yang jadi respon kita terhadap perintah itu, terhadap permintaan itu? Yang kita tahu itu ujungnya bakalan memang sia-sia. Tak melakukannya atau kata Krismanta. Lagi? Males bang, buang-buang tenaga. Iya. Ini jawaban yang paling umum sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena ya kita tuh bakalan berpikir nih, rugi banget gua ngelakukan ini. Gak ada untungnya. Bener gak? Gak ada untungnya sama sekali, teman-teman. Nah, kita tuh akan dengar kisah yang sama di dalam kitab Yeremia ini. Yeremia ini kalau di bagian pertama ini kayak autobiografinya Yeremia. Jadi teman-teman kalau baca nanti ini memang banyak pakai sudut pandangnya orang pertama nih. Nanti kalau teman-teman udah pernah training PA kan, teman-teman akan tahu uh, bahwa ini memang kayak autobiografi dan Yeremia kayak nulis sendiri bahwa aku sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, makanya banyak sekali pakai kata aku, Tuhan berkata kepadaku dan sebagainya. Tapi kita akan melihat satu hal bahwa kisahnya ini sama dengan apa yang kita tanyakan tadi. Ngapain sih buang-buang tenaga untuk sesuatu yang pada akhirnya sia-sia. Nah, teman-teman, next kita coba baca di dalam Yeremia 1 ayat 1 sampai 19. Aku akan minta dua orang aja untuk baca ya. Yang 1 sampai 10 itu minta Mela, yang 11 sampai 19 itu minta Melisa. Ini duo ini nih, duo acara nih. 1 10 Mela, 2 11 19 Melisa. Silakan. Yeremia 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat 11, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, apakah yang kau lakukan, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baiklah penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya,
Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Mela dan Melisa. Ya, next. Teman-teman, kita sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut tentang tema kita mesti tahu latar belakang kitab ini. Ya disebutkan bahwa ia adalah keturunan imam. Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman di PA, kalau udah belajar PA kan ya, cari observasi dari mana, di mana itu tanah Anatot itu dari tanah Benyamin, dan rata-rata memang mereka itu adalah suku Lewi yang berdiam di situ. Nah, Yeremia itu adalah keturunan dari para imam. Nah, jadi Yeremia ini nabi yang unik, bukan nabi yang memang dari entah dari mana-mana ya. Kalau 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 kita lihat misalnya kayak Elia, kita nggak tahu tuh dari mana. Dia cuma dibilang Elia orang Tisbe, gitu. Dia nggak tahu, kita nggak tahu latar belakangnya dia itu apa. Tapi Yeremia itu jelas gitu. Dia itu salah satu imam. Nah, kalau Amos dia itu petani, gembala itu jelas. Tapi dia jadi nabi juga. Nah, ini salah satu imam. Jadi memang hidupnya itu memang benar-benar penuh dengan apa ya? Pengetahuan akan firman, penuh dan hari-harinya dipenuhi oleh ya udah belajar firman dan sebagainya. Itulah yang dilakukan imam. Tetapi Yeremia juga menjadi unik karena memang dia hidup di zaman 5 raja Yehuda. Nah, nanti kalau teman-teman baca di 2 raja-raja, dia hidup di zamannya Yosia bin Amon. Dan di Yosia ini nanti Yosia ini mengadakan pembaruan-pembaruan dengan menghancurkan ibadah para Baal itu, gitu loh. Para Israel menyembah Baal, dihancurkan semua patungnya. Tetapi nanti Yeremia ini eh, di dalam masanya Yosia, di tahun ke-13 pemerintahan Yosia, dia justru menubuatkan bahwa Israel akan dihancurkan, Yehuda akan dihancurkan, teman-teman. Ini menjadi unik, gitu loh. Di masa pembaruan, justru yang dinubuatkan adalah kehancuran. Di masa pertobatannya Yosia, justru yang dinubuatkan adalah kehancurannya bangsa Yehuda itu. Tetapi kalau kita melihat lagi di zaman 4 raja sesudah Yosia, kita akan lihat bahwa mereka benar-benar melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Mereka menyakiti hati Tuhan, mereka berbalik lagi dari Tuhan, mereka menyembah Baal-Baal, mereka mencintai Allah-Allah lain dibandingkan Allah mereka sendiri, teman-teman. Nah, Yeremia ini makanya kita akan melihat sepanjang peristiwanya bahwa kayaknya tuh gak ada hasilnya gitu. Kenapa nggak ada hasilnya? Nanti kita lihat tuh. Itu nanti di 14, 15, 16 bagaimana Tuhan benar-benar kasih petunjuk bahwa Tuhan kasih tahu ini loh penghukumannya. Nah, Yeremia juga dikenal sebagai nabi yang meratap, teman-teman. Jadi kita peratapan juga itu sumbangsihnya Yeremia juga, gitu loh. Peratapan atas bangsa Yehuda yang benar-benar
berdosa karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa memang spesifik sekali bagaimana Yeremia menuliskan eh, pekerjaannya, panggilannya secara personal yang daripada Tuhan. Next, Bang. Nah, teman-teman, kalau kita baca perikop ini, kita kayak lagi baca novel sebenarnya. Ini penghukuman gitu. Nah, kayaknya ada dialog dari sudut pandang orang pertama gitu. Nah, apa isi dialognya? Teman-teman kalau baca ya 4 sampai 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini menarik ya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman perhatikan kata aku banyak sekali yang dipakai. Ada 1, 2, 3, 4 ayat 3 sampai 4 aja ada 4 kali kata aku. Teman-teman, ini menjadi suatu hal yang memang serius sekali. Karena Allah yang menyatakan diri kepada Yeremia adalah Allah yang membentuk, Allah yang mengenal, Allah yang menguduskan, Allah yang menetapkan, bahkan Allah yang menjaga masa depannya Yeremia kelak. Bahkan Allah adalah Allah yang sudah terlebih dahulu next? Yang sudah terlebih dahulu memikirkan Yeremia sebelum Yeremia dibentuk. Ini sekali. Ini menjadi suatu hal yang eh, kita tuh begitu berharga di mata Tuhan, teman-teman. Bahwa Yeremia pada saat itu Tuhan kasih tahu ini loh, kamu sebegitu berharganya sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia itu ada di dalam pikirannya Allah. Ingat Yeremia senantiasa. Nah, teman-teman, dialog ini menjadi menarik karena apa? Karena Yeremia menuliskan bahwa dia menempatkan Allah dulu di awal dialognya. Ini menunjukkan, ini menjadi hal menarik karena memang kita melihat bahwa inilah suatu bentuk inisiatifnya Tuhan bagi panggilan Yeremia. Teman-teman, kalau teman-teman sudah lama berkecimpung di dunia pelayanan atau lama berkecimpung di misalnya melayani sebagai apa, sebagai ini, sebagai pemusik kah, sebagai song leader kah, sebagai penerima tamu atau bahkan yang jadi pengurus, teman-teman seringkali kita lupa gitu loh. Next Bang, karena euforia atau karena pengalaman bergabung dalam dunia pelayanan yang sudah lama ini, kita itu lupa bahwa Tuhan itu yang terlebih dahulu memanggil kita sebelum kita meresponi panggilan Tuhan. Dan kita diingatkan sekali lagi bahwa Allah berinisiatif terlebih dahulu memanggil Yeremia. Di ayat 3 sampai 4 itu, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini sangat menjadi penghiburan. Karena kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Karena Yeremia itu begitu berharga di mata Tuhan. Ya, apa yang menjadi responnya Yeremia? Next one. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Teman-teman, ada keraguan. Yeremia merasa ragu karena memang ia tidak sama sekali punya keahlian untuk berbicara. Kalau teman-teman baca nih ya, teman-teman siapa yang sudah pernah baca kitab Keluaran 3, bagaimana Musa dipanggil Tuhan? Coba kasih apa sih namanya? Reaction. Sudah pernah baca gimana Tuhan memanggil Musa? Belum ya? Waduh, rata-rata belum ya. Nah, teman-teman, kisahnya Yeremia itu sebenarnya hampir sama kayak Musa.
Gitu. Musa itu juga ngaku bahwa ia nggak pandai berbicara gitu. Di Keluaran 4 ayat 10, Musa itu kasih tahu, Tuhan, sesungguhnya aku ini bukan orang yang pandai berbicara. Namun Tuhan bilang, tenang, ada aku. Tenang, ada Harun. Tapi di Yeremia, Tuhan nggak bilang itu, teman-teman. Gitu loh. Nah, Yeremia itu mengalami keraguan. Mengalami karena dia memang nggak pandai bicara dan dia sangat muda gitu loh. Nah, masih sangat muda itu, kata Ibraninya tuh naar. Yang artinya memang dia itu masih sangat muda, masih memenuhi, maksudnya masih memerlukan penghidupan dari orang tuanya. Sama lah kayak orang-orang yang masih dibiayai orang tuanya gitu loh. Masih SMA atau mungkin agak-agak mau kuliah sedikit. Jadi Yeremia itu punya ketakutan yang berdasar. Dasarnya jelas bahwa ya Tuhan, gua takut banget dibiayai orang tua. Dan pada saat itu orang-orang muda memang kerap nggak didengar. Orang-orang muda, perempuan, anak-anak itu menjadi warga kelas 2 pada masa itu. Dan mereka sama sekali tidak pernah didengar. Jadi hanya laki-laki dewasa lah yang memang mempunyai status di dalam zaman tersebut. Loh, memang nuansanya nuansa patriarki banget. Tapi memang inilah Alkitab kita, inilah memang yang menjadi kebudaya pada masa itu. Nah, teman-teman, next, melalui penolakan Yeremia, sebenarnya teman-teman kita bisa belajar bahwa memang nggak ada apa, maksudnya nggak apa-apa jika kita mengalami situasi keraguan. Keraguan itu adalah proses juga yang berharga di hadapan Tuhan. PKK mungkin akan ragu dan banyak mengalami keraguan-keraguan, tetapi nggak apa-apa kalau kita mengalami situasi itu, karena itu adalah proses yang berharga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena Allah mau memakai orang-orang yang memang mengakui dirinya lemah dan terbatas di hadapan Tuhan. Allah mau memakai orang-orang yang mengakui ketidaklayakan dirinya di hadapan Tuhan. Dan Allah mau mengakui orang-orang yang penuh dengan keraguan, teman-teman. Allah mau memakai orang-orang yang seperti itu. Nah, next. Nah, bagaimana responsnya Tuhan? Ini menarik. Karena Tuhan bilang sendiri, janganlah katakan aku ini masih muda, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, tidak mengabulkan. Maksudnya kayak kayak seakan-akan itu keraguannya Yeremia itu kayak nggak dipandang. Tetapi kalau kita melihat Tuhan itu sedang menguatkan Yeremia dengan caranya yang unik, teman-teman. Kadang-kadang memang karena kalau kita lihat Bapak kita dulu ya, Pak, takut Pak, aku takut dari sini, aku tak gini gini gini. Nah, Bapak itu kadang-kadang bukan ya nggak apa-apa, nggak gitu, tapi memang justru didorong gitu. Aku ingat sekali waktu aku mau belajar sepeda itu takut sekali. Tetapi apa yang bikin aku bisa pada akhirnya aku didorong, sepedaku didorong, memang hampir mau jatuh gitu teman-teman. Tapi iya didorong kayak pemaksaan. Nah Tuhan tuh kayak seperti itu. Dia sedang menguatkan Yeremia dengan caranya yang unik, teman-teman, gitu loh. Jadi Yeremia yang masih sangat muda dan butuh bimbingan ini justru kayak dijorokin, justru kayak didorong langsung sama Tuhan. Nah kita perlu belajar satu hal, bahwa Allah itu nggak menunggu waktunya manusia. Mungkin kita punya waktu, ya Tuhan, segini baru Tuhan panggil. Kita punya rencana-rencana, oh ya, umur seginilah baru aku mau mulai pelayanan. Tuhan nggak butuh. Tuhan dan nggak menunggu waktu yang tepat. Waktunya Tuhan itulah waktu yang paling tepat, teman-teman. Jadi memang seketika itu Tuhan panggil Yeremia, Tuhan tidak sedang bilang nanti ya, tidak.
Tidak ada kata tunggu. Sekarang dan jangan takut. Nah, pada momen ini Tuhan sedang berbicara sama Yeremia bahwa apa? Bahwa dirinya itu adalah miliknya Tuhan. Bahwa Yeremia itu adalah miliknya Tuhan. Dan Allah mau menyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam pengerjaan akan tugas panggilannya Yeremia itu, Allah yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa Allah itu nggak asal bicara. Nggak asal bicara sama Yeremia. Karena memang ia menyatakan diri Yeremia. Janganlah katakan aku ini masih muda, itu bukan hanya dorongan yang seakan-akan memaksa, tetapi itu memang semangat dan suatu bentuk jaminan. Jangan takut, jaminan bahwa Tuhan menyertai Yeremia. Dan gak ada hal yang paling indah, teman-teman. Tidak ada hal yang paling indah jika di dalam menjalani tugas panggilan, kita benar-benar disertai Tuhan. Itu nggak ada hal yang paling indah selain itu. Dan Yeremia itu. Nah, apalagi yang menjadi tindakan Tuhan selanjutnya? Next. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku akan bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi setelah Tuhan menyatakan perintah kepada Yeremia, dorongan kepada Yeremia, ia tuh melakukan suatu tindakan yang menyatakan bahwa Yeremia benar-benar diutus. Kadang-kadang tuh kita butuh bukti bahwa kita itu diutus. Nah, masalahnya di perjanjian lama buktinya jelas. Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutnya. Mulutnya Yeremia itu menjadi alat untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dan menjamah mulut itu berarti bahwa di dalam menjalankan perannya sebagai seorang nabi, kata-kata yang keluar dari mulut Yeremia itu bukan kata-kata yang keluar dari dirinya sendiri, tetapi kata-kata yang keluar dari hatinya Tuhan. Ini yang menarik. Jadi teman-teman, selain Allah mengadakan tanda pengutusan juga, Allah memang sedang bilang melalui pengutusan ini bahwa Yeremia adalah seorang yang dikhususkan untuk menjadi perwakilan Allah menyampaikan pesan kepada bangsanya yang tidak mau bertobat. Next. Apa yang Yeremia sampaikan? Allah memerintahkan Yeremia untuk menyampaikan pesan Allah melawan para raja dan imam beserta segenap bangsa Yehuda. Menyampaikan supaya Yeremia juga turut menyampaikan bahwa Allah akan menghukum bangsa itu. Itu tadi jelas ya. Mencabut dan merobohkan. Membinasakan dan meruntuhkan. Dan ada juga pesan pemulihan. Kalau mereka mau bertobat. Itulah yang namanya membangun dan menanam. Itulah yang akan disampaikan Yeremia. Oh, ini menarik banget, teman-teman. Satu orang dikasih tugas yang seperti ini untuk melawan seluruh bangsa. Tapi nanti kita akan melihat, memang bangsa Israel itu bebal sekali. Teman-teman kalau mau baca di 2 Tawarik 36, itulah benar-benar berdosanya orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, karena sebelumnya mereka menyambut Raja Babel untuk datang melihat-lihat bait Allah, melihat-lihat harta bendanya, tetapi setelah itu Raja Babel justru menjadi alat Tuhan untuk membinasakan Yehuda. Nah, next. Nah, kita akan melihat sampai kepada bagian apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin perintahkan kepada Yeremia. Next.
Yeremia itu melihat ada dua penglihatan, teman-teman. Yang pertama pohon badam, yang kedua itu periuk yang mendidih airnya dan ditumpahkan. Itu periuknya itu dari utara, teman-teman. Next. Allah bertanya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawab Yeremia, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanku, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Teman-teman, kalau waktu aku cari pohon badam ini sebenarnya apa sih? Pohon badam ini sebenarnya pohon almond, ya, pohon kacang almond. Jadi kalau bahasa Inggris tuh pakai namanya almond branch gitu, ranting-rantingnya almond. Nah, menariknya adalah bahasa Ibrani shaket, ya, bahasa Ibrani shaket. Nah, tapi teman-teman, kalau kita melihat almond itu suatu komoditas, suatu hasil bumi yang terbaik dari bangsa Israel, dan memang waktu musim semi yang paling pertama muncul tunas dari tumbuh-tumbuhan adalah Allah itu memakai penglihatan yang seperti ini. Kenapa? Kenapa? Nah, Tuhan menjawab penglihatannya Yeremia. Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Mu. Siap sedia watching over. Bahasa Ibrani-nya syakat. Ada kayak dua permainan kata, syaket, syakat. Dua kata itu kayak mirip-mirip ya. Gitu. Tapi Tuhan sedang mau bilang bahwa apa yang pertama kali muncul di mulut Allah, apa yang pertama kali Allah sampaikan kepada Yeremia, itu akan terlaksana. Perintah itu akan terjadi. Jadi kalau Yeremia berucap seperti ini, tek, itu akan terjadi bagi bangsa Yehuda. Menarik sekali, ini permainan kata di waktu permainan kata di bahasa Ibrani, tetapi ini menunjukkan maksudnya bahwa Tuhan memang benar-benar siap sedia untuk melawan bangsa umatnya sendiri. Nah, Allah juga kemudian melanjutkan bertanya apa yang dilihat Yeremia di penglihatan kedua, next. Yeremia melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara, dan ini benar-benar jelas sekali. Jelas sekali Tuhan mau bilang bahwa akan ada malapetaka atau disaster yang datangnya dari utara, teman-teman. Malapetaka itu digenapi oleh Babel. Nanti teman-teman kalau baca 2 Tawarik 36, 17 sampai 20, semua harta kekayaannya Yehuda diambil dan diangkut, semua orang-orang Yehuda disuruh untuk pergi ke dalam pembuangan. Jadi menjadi budak tawanan selama 70 tahun. Makanya nanti di 2 Tawarik 36 yang ayat-ayatnya terakhir, bangsa Israel akan lepas dari Babel setelah 70 tahun masa pembuangan. Tetapi inilah yang menjadi nubuatan Yeremia bahwa bangsa itu akan dibuang Tuhan. Wah, ini Bang, ini sedih banget. Ini udah kayak anak dibuang sama bapaknya sendiri. Sedih sekali. Inilah nubuatan Yeremia kepada bangsa itu. Dan menariknya teman-teman, next. Menariknya adalah bahwa Allah dua kali. Apa yang kau lihat, Yeremia? Apa yang kau lihat? Yeremia itu bukan hanya mendapatkan pertanyaan, tetapi mendapatkan suatu pernyataan atau suatu hal yang memang yang jelas, yang clear dari Tuhan, yang benar-benar ia akan kerjakan. Sampaikan, sampaikan bahwa mereka akan menjadi musuhmu. Bahwa raja-raja itu, imam-imam itu akan menjadi musuhmu. Sampaikan bahwa aku akan menghukum mereka. Nih, bahwa Allah akan menjatuhkan hukuman next mereka karena kejahatan mereka, karena mereka telah meninggalkan Allah, karena mereka sujud menyembah kepada buatan tangan.
sendiri yang akan menggenapi penghukumannya. Teman-teman, ini menarik karena memang Yeremia ya dikasih tahu, Yeremia itu diutus untuk menyampaikan kabar yang gak enak, sama sekali gak enak kepada umatnya Tuhan. Ini betapa menakutkannya sebenarnya teman-teman. Kalau kita bisa bayangkan kita berada di posisi itu, ini menakutkan banget. Ini menakutkan banget. Tuhan akan hukum. Teman-teman bayangin kalau misalnya Claudio tiba-tiba berdiri di FISIP, Tuhan akan hukum. FISIP akan membumi hanguskan FISIP, meluluh lantahkan FISIP. Nah, seperti itulah bayangannya. Yang dia lawan bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen dan dekanat. Bener nggak? Nah, inilah yang dilawan Yeremia. Raja-raja, imam-imam, bahkan rakyat itu sendiri. Tapi Yeremia disuruh menyampaikan itu. Itu hal yang clear. Tetapi melihat bahwa bangsa itu nggak mau bertobat juga, itu sia-sia gitu loh. Udah dimusuhin sama satu wilayah, satu bangsanya sendiri, tapi dia justru disuruh untuk iya iya iya, bukan hal yang memang benar-benar tak terbayangkan. Nah, menariknya Allah itu yang menggenapi penghukumannya sendiri melalui Babel. Sedang menyampaikan bahwa dia itu benar-benar kecewa, benar-benar sakit hati, teman-teman. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Ada nggak yang sempat mempertanyakan waktu kita baca Yeremia ini? Pertanyaan ini, next. Mengapa Allah begitu tega sama umatnya sendiri? Bukankah Allah pengampun? Allah begitu tega sama umatnya sendiri. Ini sulit dipahami, teman-teman. Tapi kalau kita melihat bahwa bangsa Yehuda itu statusnya mereka adalah umat Allah. Dan Allah menjadi Allahnya mereka. Kalau teman-teman baca Ulangan 6 ayat 6, Allah itu menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah. Ini suatu bentuk penghargaan yang paling tinggi daripada Tuhan kepada umat itu. Ini bukti kasih Tuhan di mereka. Bahwa mereka itu umat Tuhan. Dan mereka berdosa, Tuhan tuh masih kasih nabi-nabinya. Masih kasih Yeremia untuk turun. Masih kasih Mika, masih kasih Yesaya, masih kasih Yunus untuk turun. Ngasih tahu, bertobat. Bertobat. Karena memang yang patut mereka lakukan adalah mereka harus menyembah Tuhan. Karena mereka itu umat Tuhan. Tetapi yang didapati Tuhan, mereka itu justru menyembah Allah-Allah lain, buatan tangan mereka sendiri, dan Yeremia diberikan perintah untuk menyampaikan bahwa kau akan mendapatkan penghukuman kalau kamu tidak bertobat. Nah, teman-teman, pertanyaan mengapa tega kepada umatnya sebenarnya ini bukan pertanyaan yang tepat, teman-teman. Karena memang hukuman itulah yang patut dan pantas didapatkan oleh bangsa Yehuda. Karena umat itulah umat-umat yang berdosa gitu loh. Dosa itu begitu jijik di hadapan Tuhan, itu begitu jijik di hadapan melihat dosa. Dan itulah hal yang paling pantas untuk mereka dapatkan. Nah, maka pertanyaan yang paling benar adalah, mengapa ya Tuhan begitu kasih kepada umatnya? Mengapa ya Tuhan masih memerintahkan nabi-nabinya untuk mengabarkan isi hati Allah? Mengapa ya Tuhan masih mengasihi kami? Karena hal kasih dari Tuhan itu hal yang bukan sepantasnya kita peroleh. Kita nggak berhak sebenarnya dan kita nggak layak sebenarnya untuk menerima kasih Tuhan. Bangsa Yehuda pun nggak layak sebenarnya menerima kasih Tuhan. Tetapi Tuhan, mereka jadi umat mereka. Mereka lupa. Dan hal yang paling sering terjadi bagi umat-umat Tuhan
adalah apa? Lupa terhadap apa yang Tuhan sering perbuat. Ada masalah sedikit larinya bukan sama Tuhan. Ada masalah sedikit larinya sama yang lain. Apa sama perbuatan-perbuatan Tuhan? Tuhan kasih segini, Tuhan kasih banyak hal kepada dirinya, tapi dia lupa sama Tuhan. Nah teman-teman, begitu beratnya tugas Yeremia. Begitu beratnya tugas Yeremia. Maka Tuhan kasih satu pesan lagi. Apa? Next, janganlah gentar terhadap mereka. Jangan gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku akan membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Menentang para imam dan rakyat negeri ini. Jadi banyak musuhnya. Imam, raja, pemuka-pemuka, rakyat, itu pun menjadi musuh. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, Yeremia diperintahkan untuk jangan gentar. Kerasa kan takutnya untuk bilang, Tuhan akan menghukum. Kerasa sekali takutnya. Dan terjemahan bahasa Inggris ini lebih menarik karena dia bilang do not dismay. Jangan terguncang ya nanti ketika melihat itu. Ini berat banget. Berat banget. Bahwa Tuhan akan melakukan penghukuman kepada bangsanya sendiri. Kalau tadi kita bicara-bicara ya, iya situasi sekarang tuh lagi nggak baik. MK, kayaknya tuh Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Tiba-tiba ada seseorang yang akan menyatakan bahwa, atau kita disuruh menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum Indonesia ini, apa yang menjadi respon? Janganlah Tuhan, karena lawanku bukan hanya diriku sendiri, tetapi orang-orang yang lain. Tapi Tuhan memerintahkan untuk tidak gentar, untuk bersiap, bangkit, dan sampaikan pesan Tuhan, teman-teman. Sampaikan pesan Tuhan, sekalipun gak ada yang mendengarkan. Next, kita melihat bahwa Yeremia itu versus everybody. Menentang raja-raja Yehuda, menentang pemuka-pemuka, menentang para imam, menentang rakyat. Tetapi kita diperlihatkan suatu hal, bahwa Yeremia itu nggak berjalan sendiri, teman-teman. Yeremia tidak berjalan sendiri. Tuhan bilang mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia disertai oleh Allah yang memanggilnya. Bukan hanya itu, Yeremia dijanjikan bahwa apa? Dia akan dibuat seperti tembok tembaga yang akan pernah goyah, akan terus berdiri teguh di tengah setiap penolakan dan penderitaan yang dialami. Yeremia itu teman-teman kalau akan baca, ia itu akan dipenjara nantinya. Kalau teman-teman baca nanti di pasal-pasal selanjutnya, dia dipenjara, dia nggak dikasih makan, supaya dia benar-benar mati di dalam penjara itu. Penjara pada zaman itu bukan kayak penjara yang kayak kita sekarang. Penjara itu ruang bawah tanah yang memang hanya ada cahaya doang. Tapi dia itu Tuhan buat sebagai tembok tembaga yang nggak akan pernah goyah. Kita belajar satu hal teman-teman, nggak ada jaminan kesenangan di dalam menjalani panggilan Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan, Yeremia dipanggil Tuhan keluar dari zona nyamannya. Banyak pergumulan, tantangan, penolakan, bahkan penderitaan. Next. Tetapi apa? Ada satu janji yang harus Yeremia atau kita pegang, bahwa Allah yang berjanji untuk menguatkan dan menyertai. Bahwa kita dipanggil untuk keluar dari zona nyaman, sampai kita menyadari bahwa kita menemukan kenyamanan yang sejati di dalam Tuhan itu sendiri. Kita dipanggil menghadapi segala tantangan,
penolakan, penderitaan, sampai kita menyadari bahwa hanya Allah lah yang menerima dan menguatkan kita. Gak ada jaminan kesenangan di dalam menjalani panggilan Tuhan. Teman-temanku CPKK yang akan membimbing adik-adik kelompok, gak ada jaminan kesenangan di dalam menjalani panggilan ini. Aku fair-fair aja aku fair-fair aja bilang hal ini. Mungkin ke depan kita nggak tahu akan banyak hal yang terjadi. Ditolak, ditantang, penderitaan mungkin. Nggak ada jaminan kesenangan. Tapi sampai kita menyadari bahwa kenyamanan sejati hanya ada di dalam Tuhan, kita akan berani dan benar-benar tidak gentar menjalani ini. Nah, apa yang menjadi refleksi kita? Next. Teman-teman, aku melihat dua hal. Yang pertama, anugerah mendahului panggilan. Ini patut menjadi refleksi kita. Tuhan bilang kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman, lihat, aku telah. Kalau kita melihat bahwa Yeremia menyatakan bahwa dirinya nggak layak untuk mengemban tugas yang begitu berat ini, bahwa ia menyadari ia tidak pantas menjadi alat Tuhan untuk menyatakan penghukuman kepada bangsanya sendiri, tapi kita diperlihatkan satu hal melalui ayat ini, bahwa Allah terlebih dahulu menyatakan bahwa ia memilih Yeremia, dan itulah yang menjadi anugerah, teman-teman. Dan ini senada dengan apa yang Paulus sampaikan next di dalam Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Bahwa kita pun sama seperti Yeremia, teman-teman. Allah membentuk kita, bahkan sebelum kita dibentuk oleh Allah, kita itu kenal oleh Allah. Kita itu sudah ada di dalam pikirannya Allah. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Begitu berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika aku menyadari bahwa aku begitu berharga di hadapan Tuhan, ketika aku mengingat dosa-dosaku, aku justru semakin melihat bahwa Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya. Sungguh benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kok tuh hal ini waktu aku mahasiswa, teman-teman. Aku pertobatanku, aku susah sekali untuk percaya kepada Tuhan. Susah sekali. Aku gereja, tapi di dalam pikiranku, di dalam hatiku, gue ini nyembah siapa sih sebenarnya? Waktu Tuhan menundukkan pikiranku dan memanggilku menjadi pelayannya Tuhan, waktu itu aku menjadi pengurus persekutuan kampus, juga menjadi CPKK. Satu momen di mana aku itu lagi berjalan, aku tuh lagi jalan nih. Kalau di kampus USU itu luas banget jalanannya, pokoknya kayak UI juga lah pokoknya. Panjang gitu. Lagi jalan malam-malam. Itu kalau nggak salah habis kebaktian Paskah, kalau tidak salah ya. Habis kebaktian Paskah. Jalanlah aku sendirian. Entah ngapain pun aku sendirian, aku pun nggak tahu gitu ya. Tapi di dalam perjalanan itu, aku mikir, wah Tuhan hebat banget ya. Tuhan ciptakan alam semesta yang begitu luas, tapi kenapa ya hanya bumi yang diceritakan ada kehidupan aktif di dalamnya. Dan kalau aku memikirkan bumi, Tuhan,
dengan miliar-miliaran juta penduduk gitu loh. Apa ya Tuhan? Aku yang rusak dan gak layak ini Tuhan pilih jadi pelayannya Tuhan, untuk jadi orang-orang yang Tuhan pilih memuridkan orang lain. Kenapa ya Tuhan? Aku nggak nemukan di malam itu, aku benar-benar nggak nemukan. Kenapa ya? Aku nangis sebenarnya. Itu rusak banget Tuhan, rusak banget. Aku ini berdosa sekali di hadapan Tuhan. Aku ini gak layak. Tapi di malam itu aku benar-benar bersyukur karena Tuhan kasih perenungan itu. Dan aku nyanyi di jalan. Kalau teman-teman tahu lagu ini lagu yang sangat memberkatiku. Aku teringat lagu ini dan nyanyi memang benar-benar sepanjang jalan dan aku nangis. Aku ingat sekali itu. Itu jam 9 malam. Jam 9, sekitar jam 9 ke jam 10 aku lagi jalan di kampus USU, jalan menuju kos pulang. Dan lagu ini yang memang eh, terlintas dan aku nyanyikan. Next song. Ini liriknya sangat mendalam dan benar-benar meneguhkanku. Why have you chosen me out of millions your child to be? Aku minta waktu ya Zoya ya. Ini udah diingetin nih. 10 menit lagi ya. Why have you chosen me? Tuhan tahu semua kesalahanku. Tuhan, kau masih mengampuniku. Kenapa kau masih menyelamatkanku? Kenapa? Kenapa kau masih kasih Yesus anakmu? Aku tuh sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Kalau aku mengetahui bahwa Tuhan begitu mencintaiku. Kehendaknya itu hanya untuk menyertai dan menyertaiku, memberkatiku. Begitu, begitu dalamnya. Dan aku nggak bisa mengerti kasih Tuhan itu. Dan aku mengakui itu. Teman-teman ini lirik. Nanti kalau teman-teman uh, mau cari tahu lagunya, cari tahulah. Ini lagu yang sangat memberkati sekali. Nah itu aku melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa ya Tuhan? Kok begitu baik terhadap manusia yang gak layak ini? Aku menyadari satu hal gitu loh. Dan aku menyadari dan aku menemukan jawabannya itu bukan waktu itu. Tapi sepanjang aku melayani Tuhan, sepanjang aku melayani Dia, mengikut Dia, sepanjang aku mimpin kakak, aku baru ngerti kenapa Tuhan. Kenapa ya? Allah yang begitu mengasihiku habis-habisan, bahkan menyerahkan nyawa demi manusia yang layak dimurkai ini, kenapa ya mau mengasihiku? Karena dia begitu mencintai. Cuma itu jawabannya. Ia begitu mencintaiku, ia begitu mencintai dunia ini. Kita dipilih bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, tapi memang karena dipilih karena memang Tuhan begitu mengasihi kita, teman-teman. Roma 5 ayat 8 dibilang apa? Bahkan Kristus mati sewaktu kita masih berdosa. Itu bukan sadar kita sedang berdosa, Kristus sudah mati mengampuni kita, teman-teman. Allah memakai orang-orang yang rapuh, Allah memakai orang-orang yang harusnya dihabisi ini untuk menyatakan kehendak Tuhan. Teman-teman CPKK, teman-teman yang sudah jadi PKK, ingat-ingat. Kita dipanggil Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi. Kita nggak layak banget di hadapan Tuhan. Ketika melihat muka-muka adik-adikmu kelak, kamu akan mengerti. Oh Tuhan, begini ya rasanya Tuhan mengasihi aku. Aku mengasihi adik-adikku seperti ini. Allah mau memakai orang-orang yang menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah yang begitu besar. Ia merancangkan
semuanya. Kalau kita lihat di Yeremia kan ada ayat terkenalnya ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, bukan rancangan yang membawa kebinasaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera, teman-teman. Dan ini yang disampaikan memang sejak awal sebenarnya kepada Yeremia dan kepada bangsa itu. Asalkan bangsa itu bertobat. Kita dijadikan rekan sekerja Allah sama seperti Yeremia. Allah memanggil kita next. Jadi Allah pertama kali berinisiatif memanggil kita. Allah juga yang menyatakan bahwa ia adalah Allah yang merancangkan, memelihara, memperlengkapi, menjamin hidup kita ke depannya. Gak ada jaminan hidup yang senang-senang aja di dalam menjalani panggilan Tuhan. Aku harus fair menyampaikan ini. Kadang-kadang kekristenan ini sering sekali bilang bahwa ya udah jalanin aja, Tuhan akan sertai. Tapi ke depan kita harus fair-fair bahwa nggak ada jaminan kesenangan dalam mengikut Tuhan. Kita mungkin akan ditolak. Tetapi sampai kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan, satu-satunya tempat kita berpaut, satu-satunya tempat kita bergantung. Hanya. Yang kedua, next. Maka ketika kita menyadari bahwa anugerah Tuhanlah yang mendahului panggilan kita, bahwa kita dipanggil pun itu oleh karena anugerah Tuhan, maka bangkitlah, maka bersiaplah, maka beritakanlah Injil. Teman-teman, tadi di awal kita sudah ditanyakan kan, apa sih respon kita kalau diminta atau disuruh, diperintahkan ke suatu tugas yang pada akhirnya hasilnya nihil, sia-sia. Nggak ada yang mau dengar. Yeremia 26 teman-teman, kita melihat satu hal bahwa Yeremia akan dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur biar dia mati kelaparan di Yeremia 38. Di penjara juga, teman-teman. Dia menyerukan yang gak enak bagi telinga bangsanya. Dan kalau aku melihat ya, ini lagi marak ya. Kalau teman-teman update, lagi marak banget ya. Kasus-kasus di mana misalnya kemarin bullying bagi mahasiswa kedokteran atau dokter residen kalau tidak salah. Ngikutin kan ya kasusnya, punya Twitter atau punya IG kan, itu sangat marak sekali. Apalagi kasus KDRT, kasus apa lagi? Banyak hal, pemerintahan. Teman-teman, dunia ini begitu kacau. Kacau. Yang kita tempati sekarang begitu suram, teman-teman. Kejahatan, kekerasan, penipuan. Ujung-ujungnya apa? Sikap mencintai diri sendiri. Dan Paulus sudah beritahukan itu di 2 Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu nanti lanjutan-lanjutannya. Di 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Aku sadar teman-teman, waktu aku dikasih perikop ini, mungkin aja di dalam khotbah-khotbahku atau di dalam pembicaraanku saat ini, itu nggak enak di telinga teman-teman. Tapi ini memang harus kusampaikan. Karena memang kita hidup di zaman yang orang maunya mencintai dirinya sendiri. Teman-teman, akar dari dosa itu bukan cinta uang. Tapi apa? Sin is when I in the center. S-I-N, I-nya di tengah kan? Sin is when I in the center. Ketika aku menjadi pusat hidupku. Maka nggak heran, di zaman ini kita melihat orang itu begitu suka mendengar hal-hal yang enak aja bagi diri. Dan kita nanti ke depan dihadapkan dengan penmaru, kita akan membimbing, akan memuridkan adik-adik yang mungkin saja seperti itu. Dan kita pun mungkin saja orang-orang atau bagian-bagian yang seperti itu.
yang hanya ya udah gue maunya denger yang apa yang gue mau denger aja. Kita nanti dikumpulkan memimpin orang-orang yang dari latar belakangnya beda-beda, orang-orang yang penuh dengan masa lalu keterlukaan, rapuhan dan sebagainya, orang-orang yang banyak nggak mau denger, yang mungkin hanya mau ikut-ikutan dan kabur-kaburan. Ini nyata teman-teman ya. Aku udah pernah bilang kan waktu di, kalau tidak salah talk show itu, bahwa aku ini salah satu PKK yang gagal sebenarnya kalau dilihat dari kuantitas. Karena banyak sekali yang lari. Nah, lantas apa sih teman-teman yang mendasari, yang buat aku mau bertahan sampai saat ini? Next. Karena mereka butuh Kristus, teman-teman. Mereka butuh Kristus. Sama seperti aku dahulu, orang yang begitu berdosa, menyadari keberdosaanku di hadapan Tuhan, aku butuh Tuhan, dan aku diselamatkan oleh Kristus. Aku pun ingin mereka pun mengalami itu. Paulus menuliskan jelas banget. Tetapi justru karena itu aku agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Aku ini paling berdosa, aku ini pendosa yang terbesar. Yesus Kristus tuh udah begitu menunjuk keseluruhan kesabarannya supaya aku yang dikasihi ini bisa jadi contoh bagi orang-orang percaya yang kemudian mereka bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita dipanggil untuk itu. Paling berdosa Tuhan panggil, Tuhan kasihi supaya kita bisa menjadi contoh mereka untuk benar-benar mengikut Tuhan. Apa teman-teman yang mendasari kita untuk tetap setia memuridkan? Mendasari kita untuk menerima panggilan ini sebagai CPKK? Next. Walaupun nanti kita akan next, walaupun kita nanti akan bahwa no 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 back. Bahwa nantinya mungkin tanpa hasil, mungkin kayaknya gue sia-sia aja jadi CPKK, jadi PKK. Kayaknya adik-adik yang gue bina tuh nggak ada pertumbuhan sama sekali. Apa worth it ya menjalani semua ini? Nanti kita akan sampai tahap bertanya itu. Worth it nggak ya Tuhan gue jalanin semua ini? Teman-teman kita harus lihat dan harus sadari, dan mungkin kita pun orang yang sama seperti itu. Sekarang, zaman sekarang ini, Tuhan itu cuma sekedar pilihan, bukan yang utama lagi. Dan kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Adik-adik yang kita layani pun mungkin akan menjadikan Tuhan sebagai sebuah pilihan. Dan teman-teman, panggilan kita itu bukan bicara happy ending. Ya, nantinya adik-adikku bertumbuh. Bisa aja nggak ada yang bertumbuh. Dan bisa aja lari. Kitab kita begitu jujur menuliskan bahwa ada kok yang happy ending. Nggak ada. Yesaya matinya apa? Nggak ada yang mendengar sama sekali. Digergaji badannya jadi dua. Rasul-rasul matinya apa? Dibunuh. Happy ending. Kita harapkan nggak ada. Ya, dihukum juga sama bangsanya sendiri. Tidak ada yang happy ending. Panggilan Allah bukan bicara mengenai happy ending pada akhirnya teman-teman. Tapi bicara bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. Aku berulang kali katakan, mungkin ada teman-teman pengurus. Allah ini tidak suka melihat orang yang memulai pekerjaannya dengan baik tetapi mengakhirinya dengan buruk. Kalau kita memulai dengan baik, akhiri dengan baik. Akhiri dengan baik, teman-teman. Next, Bro.
Karena memang pelayanan kita, panggilan kita, itu bukan berbicara tentang kita. Panggilan kita dimulai oleh Allah dan diakhiri hanya untuk kemuliaan Allah. Teman-teman kalau baca di ayat 1 sampai ayat 19, kalau di ayat 4 teman-teman lihat, firman Tuhan datang kepadaku, di ayat 19 lihatlah, demikianlah firman Tuhan. Awal dan akhir ada firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadaku. Memang teman-teman, panggilan kita memang dimulai oleh Allah dan diakhiri hanya untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Maka teman-teman next, bersiaplah. Bangkitlah. Beritakanlah Injil. Karena mereka butuh Kristus. Karena orang-orang yang nanti datang di penerimaan mahasiswa baru itu butuh Kristus sama seperti kita. Yang dahulu pun orang-orang yang sudah dimurkai dan butuh Kristus. Jangan gentar, karena kita punya pengharapan yang teguh dalam Allah yang memanggil, memelihara, dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk panggilan-Mu bagi orang-orang yang sebenarnya tidak layak ini. Untuk menerima panggilan ini ya Tuhan. Tapi Engkau begitu kasih kepada kami. Jadikan kami rekan sekerja-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu. Untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Sama seperti yang Engkau pesankan sebelum Engkau naik ke surga ya Kristus. Kami bersyukur karena kami berkumpul beberapa orang di sini. Kami bersyukur Tuhan, kami dibukakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai. Sekalipun kami menjalani panggilan kami, tidak ada jaminan kenyamanan, tidak ada jaminan keberhasilan. Tetapi kami mau taat kepadamu. Karena bukan soal happy ending, tetapi bagaimana kami mengakhiri dengan baik. Sampai kami menyadari betul-betul bahwa Allah adalah Allah yang menjadi sumber kenyamanan kami. Allah yang menerima kami seutuhnya menjadi rekan sekerjamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu diberitakan. Dan mungkin firman-Mu berhenti diberitakan saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan terus melakukan pekerjaannya untuk senantiasa mengingatkan kami terus taat kepada panggilan ini, memuridkan. Sehingga kelak mahasiswa-mahasiswa FISIP VIA menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi berkat bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa. Amin. Silakan ada yang mau bertanya.